Oke kawan, jumpa lagi di channel Porang Jaya Klaten kawan. Salam semangat, salam luar biasa dari kami. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat untuk bertanam porang? Oke, untuk update pada hari ini kawan, hari ini kita sudah mulai masuk di penghujung akhir Oktober ya kawan ya. Ini tanaman porang rata sudah mulai bertunas dan juga sudah mulai tumbuh seperti ini kawan. Ini sebelumnya kemarin jimbrung di rubung sama rumput ya, sampai sama seperti yang itu paling ujung itu ya kawan ya. Oke, kali ini agendanya adalah proses penggulutan kawan. Kita hari ini melakukan proses penggulutan lahan yang kemarin-kemarin kan. Ini yang belum nih, yang belum digulut kemarin di rupung. Nah, ini sampai seperti ini kawan, saking liarnya kemarin. Cuman hanya sudah mulai hujan kemarin, sudah mulai rata. Ini 4 hari ini belum hujan, cuman prediksinya nanti semoga saja dalam waktu dekat nanti akan hujan lagi. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses pembersihan lahan ya, dengan cara digulut lagi, karena sebagian besar akarnya ada yang nongol-nongol ya. Ini kemarin juga dikhawatirkan kalau misalkan posisinya seperti ini kemarin, rawan ya, rawan untuk para pengarit liar ya. Ini kemarin juga sempat ada yang dirit ini. Nah, ini sampai ada yang udah putus-putus ya. Ini contohnya, ini sampai putus seperti ini. Nah, ini dikhawatirkan nanti kalau ini berlanjut semakin sulit nanti ya. Jadi kita lakukan proses penyiangan rumput, nanti kita bersihkan ya. Seperti yang kita tahu, tahun ini tahun 2023 ya teman-teman, banyak yang mungkin tahun ini banyak yang sudah tidak melanjutkan untuk bertanam porang, tapi ada juga yang melihat bahwa tahun 2023 nanti adalah merupakan suatu momentum dan kesempatan sebenarnya, karena harga bibit lumayan murah ya kawan ya. Banyak teman-teman yang sekarang ini juga yang masih semangat membeli bibit pada saat murah, langsung bibit dari bentuk umbi ya, karena selain harganya murah juga pengennya juga segera menghasilkan panenan ya. Karena prediksinya memang tahun ini, tahun 2022, mungkin banyak petani yang mengurungkan niatnya untuk dibongkar karena memang harganya masih belum cocok. Tapi optimis, ini prediksinya dari beberapa literatur yang saya baca, tahun 2023 ini kan karena akibat krisis pangan global ya, jadi kemungkinan besar nanti sumber pangan itu akan berkurang. Jadi setidaknya kita yang Indonesia yang melimpah dengan pangan, produk pangan ini bisa jadi untuk penghasil pangan kawan ya. Jadi kemungkinan besar tahun depan harga porang bakalan naik, karena bulan ini pun sebenarnya udah mulai sebentar lagi udah mulai akhir masa tanam sebenarnya ya. Tapi sampai saat ini pun pabrik masih membutuhkan umbi, dan pada saat itu pula umbi di luaran sudah mulai banyak yang berkurang. Makanya beberapa pabrik yang saat ini di tahun 2022 ini sudah buka berlomba-lomba untuk mencari bahan baku kawan,
bahan baku, dan bahkan sampai dengan hari ini update harga umbi porang produksi di kisaran 4.000 kawan ya, di kisaran 4.000. Jadi tapi juga terkendala ya, karena banyak petani yang lahannya sudah terlanjur seperti ini, sudah tumbuh seperti ini, jadi nggak mungkin akan dibongkar lagi ya, paling tidak nunggu semusim lagi nanti baru dibongkar. Itu kawan. Lalu untuk prediksi tahun depan, saat ini sudah ada sekitar 10-15 perusahaan yang sudah menyelesaikan proses GACC. Diharapkan nanti di bulan-bulan depan ini akan kurang lebih akan nambah lagi sekitar 20 pabrik sudah lolos GACC. Jadi kemungkinan besarnya yang kita baca adalah tahun depan akan ada banyak pabrik yang buka, dan ini membuka optimisme baru buat para petani terutama porang untuk semakin bersemangat, karena harga tahun depan pasti akan dihargai lebih tinggi, karena banyak pabrik yang akan mulai berlomba-lomba untuk mencari bahan baku. Mungkin bulan-bulan Januari nanti ini banyak pabrik yang sudah mengambil kuota atau mencari kuota dari para eksportir dari Cina, mungkin sudah menentukan kuotanya berapa yang harus disuplai. Nah itu kan pasti akan mau nggak mau pabrik akan mencari bahan baku, dan di saat itu juga, di saat pabrik yang buka banyak, maka persaingan harga akan semakin tinggi kawan, semakin tinggi, karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bahan baku. Pada saat harga bahan bakunya pada saat mereka berlomba-lomba, pasti akan ada kompetisi antar pabrik untuk menentukan harganya masing-masing ya kawan ya. Jadi kita menangkapnya optimisme untuk tahun 2023 untuk harga porang ini produksi pasti akan lebih baik ya kan. Ya paling tidak kalau kita baca pasti di atas 5.000 untuk tahun depan. Sambil melanjutkan ini proses untuk penggulutan bedengan lagi, digulut lagi. Ini biar akar-akar yang kelihatan ini biar bisa tertutupi, jadi perkembangan untuk tanaman porangnya juga kembali lagi Nah ini yang kemarin efek nih kawan, kalau nggak diberikan kemarin kebabat sama orang nih, jadi kayak gini. Jadi butuh waktu untuk ini ya. Tetap semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah punya bibit, sudah tumbuh ya, kembali lagi dirawat lagi ya. Ada baiknya dirawat kembali supaya hasilnya nanti juga lebih optimal ya. Bagi yang punya bibit tapi masih belum ditanam ya sayang sekali rasanya ya. Lebih baik ditanam dengan konsep nggak terlalu muluk-muluk seperti kemarin, cukup yang penting ditanam, nggak perlu dipupuk. Sebenarnya juga porang akan tumbuh dengan baik ya. Hanya saja ya nanti kalau seperti ini ya perlu ada pembersihan lahan supaya tunasnya juga, tumbuhnya juga semakin terlihat ya. Nanti kita proses pembersihan. Nah ini sudah lumayan nih. Ini kemarin dari bibit umbi ukuran 3 on ke atas sampai 1 kilo, 3 on sampai 1 kilo. Ini batangnya segini kawan. Ini yang kecil baru muda, ini sudah segini ya, sudah segini. Ini banyak yang agak besar, yang sebelah sana itu ada yang 1 kilo. Itu memunculkan tunasnya juga lumayan besar ya, sudah
apa ini macam, nah ini kan udah tuh, udah sebesar ini kawan ya. Ini sudah mulai rata-rata semuanya sudah bertunas, rata-rata sudah mulai bertunas. Hanya kita tinggal proses untuk penggulutan lahan. Nah ini yang kena babat kemarin nih, sayang ya, sayang kawan. Nah ini juga kena babat, sayang, tapi nanti jangan khawatir, nanti akan tumbuh lagi tunasnya. Nah ini nanti yang perlu dilakukan pembersihan mungkin hanya sekali ya, enggak. Ini rencana tidak, awalnya dulu kemarin mau saya pupuk, tapi ternyata enggak usah aja, enggak perlu dipupuk, karena nanti sisa-sisa rumput-rumput ini kan nanti tertimbun dengan sendirinya, akan menjadikan pupuk sendiri ya, pupuk alami lah. Jadi konsep yang kita ambil budidaya untuk tanaman porang ini nggak usah terlalu nggak usah terlalu ekstrim banget. Yang penting dia bisa tumbuh dengan apa adanya dan juga tumbuh baik, itu sudah cukup gitu ya kawan ya. Nah ini yang cukup besar, ini batangnya sudah menjulang paling tinggi kayak menara ini. Wah ini dari bibit 1 kilo itu kurang lebihnya seperti ini kawan. Nah ini bentangannya sudah 1 meter daunnya ya. Batangnya sendiri kalau besar kayak gini merawatnya enak ya sebenarnya ya. Tuh batangnya aja tangan saya sudah nggak cakup ya, nggak nyampe. Nah ini sampai segini nih. Nah ini baru segini, baru nyampe seperti ini kawan. Prediksinya ya kalau dari segini kurang lebihnya nanti bisa 5 kilo lah, 5 kilo bisa, itu 5 kilo sampai 8 kilo bisa. Tapi itu yang 1 kilo kemarin nggak terlalu banyak sih. Oke, itu dulu kawan update hari ini sambil menyelesaikan proses untuk penggulutan lahan. Ini masih ditemani dengan Pak Imin dan juga Mas Setu. Oke, sampai di situ dulu kawan update untuk hari ini. Salam semangat, salam luar biasa, salam dari kami Petani Jaya Klaten, salam petani porang. Sukses luar biasa, semangat buat para petani luar biasa. Mantap, jos. Mana Pak Dik?